Bersyukur kiranya malam hari ini, semalam saya masih infus di rumah sakit Pekalongan. Karena sudah seminggu saya sakit, tapi saya paksakan untuk berangkat ngaji. Pertanyaannya, kok masih mampu? Ya, karena semua dilakukan atas nama cinta. Cintaku padamu mungkin memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Cinta itu menjadikan sesuatu yang rumit menjadi mudah, sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang besar menjadi kecil. Itulah hakikat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian kita diingatkan dalam sebuah dalil, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kalian untuk tidak hanya sekedar mencintai, tapi dicintai. Seindah-indahnya orang mencintai, jauh lebih indah ketika kita dicintai. Dicintai oleh makhluk saja berjuta rasa dan berjuta warna. Bagaimana kalau kita dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka saya sering bilang kepada para jomblo, jika kamu rindu dengannya, jangan kau sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Kenapa? Karena yang membolak-balikkan hati adalah Dia Tuhan. Itulah alasan kenapa kita diminta untuk berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Cinta yang kita kehendaki adalah cinta kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kenapa ada undang-undang di dalam beragama yang kita kenal dengan istilah takwa. Satu ketika saya berada di Pulau Bali, ada kajian wawasan kebangsaan. Kebetulan saya diperintah oleh Bapak Presiden untuk membuat gerakan moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan atas semua perbedaan yang ada. Tanggal 3 April, tepatnya jam 12 siang, Indonesia 5 menit yang mimpin saya. Kenapa? Karena saat itu saya diminta oleh Bapak Presiden untuk menjadi imam sholat duhur Bapak Presiden. Jadi saat itu Pak Jokowi manut sama saya. Mau sholat saya tengok ke belakang, saya bilang tolong rapatkan dan tolong soft dan barisannya dirapatkan. Presiden jawab sami'na wa ata'na. Saya takbir, Presiden ikut takbir. Saya ruko, Presiden ikut ruko. Saya sujud, Presiden ikut sujud. Saya salam, Presiden ikut salam. 5 menit Presiden saya atur. Selesai salam, saya bilang sama Presiden, cie manut cie, saya bilang. Nah, saya punya gerakan namanya berbangsa dan bernegara yang happy dan menyenangkan. Saat itu acara saya di Bali, di Polda Bali. Kebetulan mayoritas Bali adalah orang Hindu, yang kulturnya hampir sama dengan orang Kudus saat itu. Selesai acara, saya healing sebentar di Pantai Kuta. Begitu saya duduk menikmati kelapa muda, ada mbak-mbak bule dari Australia yang sedang sumur susu dijemur. Dengan pakaian seksi, untungnya waktu itu ketika dia mendekat, saya menggunakan kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Begitu dia mendekat, ternyata beliau adalah salah satu follower saya. Dia sampaikan kepada saya, Gus Miftah, mumpung ketemu, I will to ask you. Saya ingin bertanya satu hal kepada Anda. Saya tahu Anda orang yang sangat menghormati keberagaman. Anda orang yang sangat menghormati perbedaan. Survei yang dilakukan di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan di Kalimantan atas orang Nasrani, 7 tokoh Muslim yang sangat disegani oleh orang Nasrani,
Nomor satu, ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur almarhum. Gus Dur ini orang yang luar biasa. Di dunia ini orang yang matanya tidak bisa melihat, tetapi hatinya terang, cuman ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Gus Dur tokoh yang paling disegani oleh orang Nasrani. Kemudian yang kedua, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Nomor tiga, Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, waktu itu ada nama almarhum siapa saya lupa. Kemudian yang kelima, ada Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapaknya Najwa Shihab. 5 tokoh yang disegani sama umat Nasrani. Kemudian yang keenam, ada Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Dan yang ketujuh adalah tokoh yang paling disegani di umat Nasrani, Miftah Maulana Habibur Rahman. Kebetulan saya sama Pak Kiai Said sama-sama prof. Bedanya kalau Kiai Said profesor, saya provokator. Apa pertanyaannya waktu itu dari orang Australia ini? Gus Miftah, I will to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Pertanyaannya apa? Saya bilang, kenapa agama Islam itu didesain banyak aturannya? Kenapa terlalu banyak aturan? Saya tanya, contohnya apa Mbak? Coba Anda lihat, bahwa Islam itu banyak aturan, dia bilang. Soal laki-laki dan perempuan, kenapa harus ada diskriminasi soal pakaian? Laki-laki dan perempuan dibedakan soal pakaian dalam Islam. Bagi kami itu adalah diskriminasi. 2, cowok dan cewek kalau pengen bersatu, kenapa harus ada istilah khitbah, kemudian akad nikah? Kami orang Australia sebagian besar, dia bilang, sesama kami saling mencintai, tidak ada urusan. Kami kumpul serumah, nggak ada aturan di dalamnya. Kalau di Kudus mungkin istilahnya adalah kumpul kebo. Hati-hati, mas-mas, mbak-mbak, jangan sampai ada di Kudus kumpul kebo. Kenapa? Karena kalau sampai punya anak namanya Gudel. Coba kamu jelaskan kepada saya soal itu. Akhirnya waktu itu jawaban saya apa? Mbak, yang pertama, Anda tadi mengatakan kenapa agama Islam itu banyak aturannya. Padahal kalau kita runut sebenarnya yang banyak aturan tidak hanya agama Islam, tapi semua agama itu pasti punya aturan. Pertanyaannya adalah kenapa kenapa agama Islam banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Jangankan Anda beragama, Anda sebagai karyawan di perusahaan rokok Jarum, pasti ada rule of the game, ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Anda kerja sebagai polisi, mungkin ada Pak Kapolres, ada aturannya. Makanya kalau dia melanggar aturan, walaupun jenderal bintang 2, masalah kasus, vonis mati. Kenapa? Karena melanggar aturan. Apalagi agama. Ketika Anda mengatakan, kok ada diskriminasi bagi perempuan? Auratnya dibedakan, saya jawab, kalau saya boleh milih, laki-laki sama perempuan, auratnya sama. Kan asik. Anda tahu laki-laki auratnya di mana, Mas? Baina surrati warukbati, antara dengkul dan pusat. Kalau perempuan menuntut aurat perempuan sama dengan laki-laki, lumayan bro, lumayan. Saya bilang, kenapa perempuan diperlakukan seperti itu? You know Queen Elizabeth, saya bilang, kamu tahu nggak? Ratu Elizabeth, ratunya Britania Raya. Dia dianggap wanita terhormat. Tidak semua orang datang mendekat. Jangankan salaman, mendekat saja nggak boleh. Bagi kami umat Islam, saya bilang, perempuan itu jauh lebih terhormat dibandingkan Ratu Elizabeth.
makanya tidak gampang orang untuk mendekatinya. Pengen mendapatkannya harus akad nikah. Maka saya sering bilang, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Kira paham mesti. Tapi ya itu mas, perempuan itu sangat dimuliakan dalam Islam. Tapi yang jelas karakter perempuan itu menangan mas. Perempuan itu karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya nggak ada cerita pak, suami menang dari istri itu nggak ada cerita pak. Pengalaman pribadi matamu. Gak ada cerita. Sak pinter-pinter kiai le diketak bojone goblok dadak. Saya itu punya teman Kapolres dulu. Kapolres, wilayahnya luas. Kalau sama anggota galaknya minta ampun. Ketemu istrinya, kik. Saya heran, wanita itu makhluk apa gitu loh. Itulah alasan kenapa saya nggak suka laki-laki. Nah, ternyata Bapak Ibu, agama ini didesain banyak aturan. Karena memang manusia ini banyak maunya. Maka aturan dalam agama kita kenal dengan istilah takwa. Yang secara umum takwa itu kita bisa pahami sebagai apa? Al-imtisalu awamirillah wajdinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Maka kalau mau jadi hamba Tuhan selamat gampang. Ada perintah laksanakan, ada larangan kamu tinggalkan. Kalau saya ngaji di klub malam itu mas, biasanya saya bagi dalam 3 tingkatan. Saya sampai hari ini masih aktif untuk pengajian di klub malam, night club dan lokalisasi seluruh Indonesia. Termasuk kemarin terakhir saya membagi 680 mukena untuk PSK yang ada di Pasuruan. Luar biasanya apa? Mereka kemarin bulan Ramadan kok jadi Padangnya ngapa gitu. Ya. Wis bener Padang ini men raine ketok. Kasihan ibu-ibu sudah dandan maksimal nggak kelihatan. Begitu lampunya nyala kelihatan di sana subhanallah alisnya kayak galengan. Sing masak kayak nembe ngemplok panganan lampunya murup. Saya bagi 680 mukena untuk para PSK. Saya kemarin Ramadan ditelepon, alhamdulillah Kiai, apa? Mukenanya berkah, manfaat. Maksudnya apa? Anak-anak PSK di lokalisasi yang tidak pulang selama bulan Ramadan, sebelum mereka bekerja dimulai dengan sholat taraweh berjamaah terlebih dahulu dengan menggunakan mukena dari Gus Miftah. Setelah taraweh kerja lagi, alhamdulillah Gus tambah laris matane aku. Orang bilang begini Pak sama saya, itu kan mubadir Gus. Maksudnya mubadir bagaimana? Toh habis beribadah mereka kerja maksiat lagi. Ini loh piciknya kita itu. Saya itu pernah Pak, saya mau cerita. Saya ngaji di Bekasi mau pindah ke Cikarang, melewati Kalimalang. Di Kalimalang itu ada bantaran rumah-rumah bordil. Para PSK di situ menjajakan dirinya. Saya lewat, saya buka kaca mobil. Begitu lihat wajah saya mereka teriak, Gus Miftah mampir. Apakah saya mampir? Oh tenan. Akhirnya saya mampir Pak. Saya panggil beberapa germonya alias mucikarinya. Saya tanya, mbak-mbak PSK yang masuk malam hari ini ada berapa? Ada 100 orang Mbah. Silakan dikumpulkan. Saya kasih ceramah 10 menit. Selesai ceramah, saya bilang, kalian satu malam penghasilannya minimal dapat duit berapa? 200.000 satu tamu. Oke.
Perjanjian sama saya, malam hari ini semua mbak-mbak yang hadir saya kasih uang 200.000 masing-masing, tapi syaratnya satu, setelah saya kasih uang silahkan pulang malam hari ini, nggak usah bekerja. Setuju? Setuju. Akhirnya 100 mbak-mbak ini saya kasih uang semua pulang. Dan demi Allah, demi Rasulullah Pak, seumur hidup saya belum pernah memanggil mereka PSK. Kan nggak mungkin saya pengajian para PSK rahimakumullah, kan nggak mungkin Pak. Mereka saya bayar masing-masing 200.000. Mereka pulang, malam itu mereka off, saya kembali masuk mobil melanjutkan perjalanan ke Cikarang. Kiai yang jemput saya bilang apa? Gus mubadir. Saya jadi mikir waktu itu, apa yang dimaksud dengan kalimat mubadir? Apa mergo tak bayar, orang tak keloni? Atau ada makna lain? Maksud kiai mubadir nopo kiai? Mubadir. Malam hari ini mereka Anda kasih uang saku Gus, berhenti bekerja. Toh besok malam mereka bekerja lagi. Saya bilang apa? Mohon maaf kiai, Anda itu aneh. Loh kenapa Gus? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi. Masa orang berhenti maksiat semalam suntuk Anda katakan mubadir? Kayak sama hanya ibu-ibu pengajian sama saya, paham nggak paham itu prestasi. Prestasinya apa Gus? Minimal ketika ibu-ibu itu pengajian, mengikuti pengajian saya, mereka pisah dengan suaminya, ada sekian jam ibu-ibu nggak moring-moring sama suaminya. Jadi ngajinya paham nggak paham itu nggak penting Pak, tapi minimal dia terhindar dari dosa moring-moring sama suami. Yang biasa moring-moring sama suami itu biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat biasanya. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Kita itu seringkali apa? Memandang segala sesuatu dengan kacamata hakikat. Mohon maaf, memandang segala sesuatu bagi orang lain itu dengan kacamata syariat. Lucunya ketika memandang diri sendiri dengan kacamata hakikat, ini kebalik. Harusnya apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Kita itu sering Bapak Ibu menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau orang lain salah, kita duding, kita hakimi, kita tuntut. Sementara kalau kita salah, membela diri. Ini problem. Ketika melihat para pemabuk, mindset saya mengatakan apa? Ini peluang dakwah. Bukankah kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Hari ini dalam konteks medsos, orang berbuat dosa di posting. Contoh perbuatan bodoh yang memalukan menurut saya. Ada orang ngaku beragama Islam, makan daging kulit babi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu namanya? Lina Mukherjingan, apa siapa itu? Saya itu tidak pernah urusan dengan dosa personal Bu, Pak. Gak ada urusan. Tapi kalau sudah masuk ranah publik, itu menjadi urusan kita bersama. Contoh, saya pernah menegur sahabat saya Deddy Corbuzier
Gara-gara dia mengundang seseorang aktivis LGBT datang ke podcastnya, namanya Ragil. Semua orang memberikan nasihat kepada Dedi, nggak didengarkan. Saya datang ke podcast. Sampai sana saya langsung minum kopi waktu itu. Dan ternyata kopinya sama dengan di Jarum Kudus, sangit. Saya butuh ngopi, Pak, karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Maka ibu-ibu belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu dia putih-putih kayak ngono. Santai saja, Mbak. Cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus perempuan. Masuk lanang ngayu. Nah, saat itu saya datang kepada Dedi. Saya bilang, bro, gua datang sebagai sahabat lu. Sahabat itu apa? Sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Maka saya bilang, 1000 orang, mohon maaf, 1 orang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Kamu salah. Tapi lumrah kamu salah, wong kamu manusia. Kesalahannya di mana? Saya orang yang tidak pernah mencampuri, mengintervensi dosa personal seseorang. Kamu mau lesbi, mau gay, mau biseksual, mau transgender, saya nggak ada urusan. Tetapi yang perlu kamu ingat, ini sudah masuk domain publik. Seolah-olah mengkampanyekan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Kalau itu dilakukan, saya lawan. Saya bilang, Bu, saya itu ngurusi anak-anak gitu banyak kok. Jamaah saya yang model-model kayak gitu banyak kok. Saya sekarang punya circle artis di Jakarta yang ngaji sama saya itu yang malah neko-neko, minimal janda lah. Makanya nama-nama janda keren itu rata-rata ikut saya ngaji. Seperti nama-nama Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista, dan yang paling terbaru idolanya karyawan Jarum Kudus, Lucinta Luna. Saya terima. Makanya dulu saya sempat diisukan rame sama almarhum Dorce Gamalama, kalau Anda ingat. Gara-gara Dorce berwasiat mau dimakamkan secara perempuan. Padahal mohon maaf, Dorce itu aslinya laki-laki. Maka wartawan kumpul di rumah saya Jakarta tanya, bagaimana Gus? Kalau kamu tanya sama saya secara fikih, saya jawab, An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia hidup. Dorce itu laki-laki. Nama aslinya siapa? Dedi Yuliardi Ashadi. Karena dia laki-laki, ya mohon maaf, dia mati dimakamkan secara laki-laki. Emangnya beda Gus laki-laki sama perempuan? Oh beda. Kain kafan, laki-laki sama perempuan, lebih tebal laki-laki apa perempuan, Mas? Perempuan. Itulah cowok harus paham. Perempuan itu jangankan masih hidup, sudah mati saja masih boros. Makanya kamu siap-siap kalau jadi suami. Pilihannya adalah jadilah cowok yang good rekening. Karena hari ini cowok yang good looking kalah sama dengan cowok yang good rekening. Betul Bu? Betul. Karena berangkat dari good rekening, menjadikan wajah istrimu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong koming. Perempuan itu kan hobinya cuma 3 Mas. Ngemol, ngemil, ngomel. Makanya saya punya cara,
70 cara membahagiakan istri. 1, shopping. Sisanya 69. Lah ya 70 kurangi 1 kan 69 toh, Bu. Saya yo paham otaknya. Katanya bar nonton 19 detik gitu. Waktu itu saya bilang sama Dedi, ini kan saya podcast soal dorce itu. Beda bro. Soal sholat jenazah. Niatnya aja beda. Isim domirnya. Kalau cowok, hada. Kalau cewek, hadihi. Udah beda. Doanya kan juga beda. Apalagi mawaris. Cara mendoakan loh. Kalau cowok, Allahumma gfir lahu. Cewek, Allahumma gfir laha. Jadi kalau cewek, ha. Cowok, hu. Kalau banci, huha. Kayak saya pengajian sama banci-banci di Jogja itu lucu. Kalau cowok mati namanya apa, bah? Almarhum. Kalau cewek mati, almarhumah. Lah kalau kami banci mati, aluminium. Kalau maksiat itu sudah diposting, itu wilayah publik. Maka saya bilang, kalian itu kalau ada kebaikan, diposting saja. Kalau enggak, apa yang terjadi, Mbak? Medsos, TikTok, Instagram, isinya semuanya kemaksiatan. Dulu Raffi Ahmad itu tanya sama saya begini. Kebetulan saya besok ini berangkat haji sama Raffi Ahmad. Saya doakan semua karyawan Jarum semoga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Orang rampung cangkemmu wis amin no. Loh, kamu santai mas. Teori haji dan umroh nih dengerin. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Saya itu dari pertama umroh sampai haji berkali-kali, saya itu baru bayar haji cuma sekali tok. Yang lain nggak disangka-sangka. Kayak tahun ini, saya pengen memberangkatkan haji furoda bapak ibu dan mertua saya. 5 orang saya berangkatkan haji. Karena saya kemarin sudah haji, saya pikir enggak. Raffi Ahmad telepon saya, bro, saya pengen haji, saya itu nadar dari tahun kemarin. Kalau saya pengen berangkat haji, pengen ditemani sama Gus Miftah. Akhirnya urusan haji saya semuanya yang berisi Raffi Ahmad. Lumayan matamu, lumayan. Alhamdulillah kok lumayan. Kamu ini cangkemnya rondo. Ya Allah, kayak lemune ya Allah. Sawah kok weteng kabeh tuh yuk. Nah. Maka apa? Imtisalu awamirillah wajitinabu nawahi. Semuanya diatur oleh agama, Pak. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Makanya temanya ini bagus. Taburkan, maaf, sucikan hati dalam indahnya kebersamaan dan keberagaman. Siapa yang bikin tema ini? Siapa? Tak kayak duit, tak kayak duit, tak kayak duit. Ini seneng ya. Temanya bagus ini. Ya kamu, ora apa-apa, gak hadiah sama. Wah, wetengmu gede men loh. Nih, ya, kamu yang bikin tema ini. Gimana? Yang bikin tema ini. Ya. Alasannya apa kemarin? Alasannya mengikuti, Pak. Mengikuti apa? Kata hati. Kayaknya mengikuti kata hati. Ya. Padahal kalau dilihat dari bentuk badannya, beliau seperti pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Nyata kayak duit. Nah, lumayan. Hadiah. 200.000. Gejimat. Bensinnya, Gus. Masih kurang. Inilah tanda-tanda orang kufur. Nggak pernah bersyukur.
Wong tondo tresno kok kurang gitu. Santet meteng kowe. Udah kamu duduk sini aja sama saya. Duduk. Neng kene aku pengen neng kene kok. Lalu saya. Oh apa? Biasanya yang ngisi ini cacah lho kene. Neng wetengmu aja gede-gede. Lah wong lanang wetenge gede iki biasanya lato-latone kisut. Namine Mas sinten? Namine sinten? Agus Purnomo. Agus. Wedhus. Ngene. Kowe lak lungguh ning kene sesuk ning alam kubur takoni malaikat mungkar nakir insyaallah lancar. Amin. Wis ning kene. Nah, jadi kowe esuk mlebu alam kubur takoni mungkar nakir, "Hei Agus Purnomo, man robbuka?" Kamu jawab, "Kamu nanya." Malaikate jengkel Agus giyebuk cangkeme diet. Delalah gelundung, malaikate bengok, "To, ganjel to." Langsung Agus jawab cuaks. Wis kene wae. Nang nggih sangu. Iya toh. Matur suwun. Kelase jarum kok jeruke kisut kaya ngene iki ya Allah, ya Allah. Matur suwun. Matur nuwun. Ya sekarang minggat kan. Saya itu ingat, Pak. Saya dulu itu tahun 2012, 2013 Ramadan, safari Ramadan, sponsor saya itu Jarum, Pak. Waktu itu Jarum 76. Wah, 76. Tapi setelah itu bikin event agak susah kayaknya. Saya nggak tahu apa nggak ada event, apa Jarum yang nggak ada anggarannya, saya nggak tahu waktu itu. Jadi saya dulu 2 tahun Pak di kontrak Jarum. Safari Ramadan bersama Gus Miftah. Waktu itu teman saya 2. Akhir laki-laki kamu bunuh, iya kan? Bedanya dengan zaman jahiliyah apa? Kalau zaman jahiliyah, bayi yang lahir perempuan dibunuh. Kalau zaman Fir'aun laki-laki dibunuh. Kalau alasan zaman jahiliyah kenapa perempuan bayi dibunuh? Karena dianggap perempuan itu tidak produktif alias boros. Jane hoo lah kuwi. Ala saiki wong jejer loro iki lanang karo wedok iki lho. Penampilane ya luwih sederhana masih. Baju 1, sarung 1. Malah mungkin rasempakan gitu. Coba lah ibu iki ya Allah. Pengajian jam itu ya dandan jam 4 tak kandhane. Saya itu cukup dari alis saja, Pak. Saya bisa memahami bahwa perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki. Lah gimana wong alis gaweane Gusti Allah dirubah kok gitu loh. Apa meneh aturanmu Kang gitu loh. Alis gaweane Gusti Allah wis apik-apik dikerok ngamentek dilukis dhewe. Percaya karo lukisane dhewe tinimbang lukisane Gusti Allah. Nganti ya Allah alisnya kaya asbak gitu. Kalau zaman Fir'aun yang dibunuh bayi laki-laki, alasannya apa? Karena berpotensi menjadi kompetitor bagi Fir'aun. Bunuh. Singkat cerita Musa lahir, ibunya Andilau, antara dilema dan galau. Mau dipelihara dibunuh, nggak dipelihara piye-piye anak, Pak. Dia berinisiatif bayi ini Fir'aun dikentirkan. Oh, kentir ini bahasa Indonesianya apa ya? Kalau dihanyutkan Mas itu posisinya di bawah air. Kalau dikentirkan itu masih di atas air. Dikelelerno mbahmu kelelerno itu. Kelelerno ya apa Mas? Malah dikelekno. Hebatnya Jawa ini, Pak. Hebatnya Jawa ini. Kadang-kadang banyak bahasa Jawa itu yang tidak ada bahasa Indonesia nih. Juga banyak hal-hal yang bersifat ngeprank orang Jawa itu banyak. Contohnya rokok jarum, dibuka nggak ada jarumnya. Ngeprank Pak. Nah, akhirnya apa? Bayinya tadi itu dikenterkan. Rapas ya, ya sama lah. Kayak bahasa Indonesia nih. Nguyuh anyang-anyangan irana. Ayo siapa yang tahu? Nggak ada Mbak. Masuk kencing tawar menawar kan yang enggak. Ternyata
nguyuh anyang-anyangan tuh bahasa Indonesianya adalah kencing makcrit. Nah, iya, nah. Saya itu ngaji sampai Eropa toh Pak. Saya kemarin ngaji di Belanda, Belgia, Perancis, kemudian ke Qatar. Itu memang bahasa Jawa itu unik. Contoh sebelum saya lanjut Fir'aun tadi, keberagaman tadi. Kowe ngerti li bahasa Inggrisnya pari apa? Bahasa Inggrisnya pari padi loh. Rice. Jadi padi itu Pak ditanam sampai dipanen sampai dia menjadi nasi. Itu bahasa Inggrisnya only one, rice. Coba kamu bandingkan dengan bahasa Jawa. Ditandur ning sawah jenenge pari. Bahasa Inggrisnya rice. Pari ono wohe, gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah cuman satu namanya las. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jenenge beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel siji jenenge menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak jenenge sego. Bahasa Inggrisnya rice. Sego siji jenenge upo. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya rice. Jawa Pak. Aking malan ke lo. Ayo. Makan nih bahasa Arabnya boleh. Cuman satu. Akala yakulukul. Pak Kiai yo yakul. Pak Polisi yakul. Karyawan Jarum yakul. Coba kalau bahasa Jawa nih 10 ono. Urung-urung badok cangkemmu kasar. Urung-urung badok nyekek lah jadi. Ya saya ngalus dhisik bro. Dahar nedi mangan madang maem nguntal badok gaglak nyekek nutul apa? Jajah, iya lah apa meneh kuwi. Anyar ki jojoh ki apa iki? Menika sinten? Pak Kiai kalih para pimpinan Rokok Jarum nembe napa? Dahar. Sapa kae? Agus Purnomo. Ngopo? Jojoh ngono. Jojoh. Apa jojoh? Monggo cangkemin jojoh monggo. Akhirnya bayi ini dia wis kenter ki mola pokoke mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun namanya Siti Asiyah. Siti Asiyah ini gambaran suaminya zalim, istrinya solehah. Maka dalam Al-Quran itu digambarkan ada 4 macam tipe keluarga. Mbak-mbak, ibu-ibu Jarum, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Karakternya suaminya soleh, istrinya nakal, Nabi Nuh. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Karakternya suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Karakternya suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Jarum, Anda pilih keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Masuk deh. Rabahaya tah. Ibu-ibu di sini langsung teriak, "Rasido Ibrahim, Fir'aun yo rapopo." Tapi saya yakin kontrak saya sama Agus itu hanya 1 jam loh.
Ora tawa-tawa Gus matamu iki. Monggo njajah, monggo. Cangkeme iki lho ora tawa-tawa Gus. Ora tawa-tawa Gus. Yang membudayakan kelapa muda di panggung itu saya, Pak. Karena saya dulu nggak tega, kiai-kiai sepuh suguhane ya Allah. Bangsa soft drink. Kiai-kiai sepuh suguhane Coca-Cola, Fanta, Sprite. Saya bilang, kasihan lah kiai-kiai sepuh kok dikasih gula semuanya, soda, degan-degan saja sampai sekarang jadi budaya. Soft drink itu nggak bagus bagi apalagi orang-orang tua. Lebih bagus soft tech lah. Masih ada fungsinya gitu loh, Bu. Apalagi isinya. Lah dibuka plastiknya lah ya no soft tech gitu loh. Matane. Kok kamu tahu apa yang kamu pikirkan? Nah, iki mbok ben iki kon ning kene siap-siap nyanyi-nyanyi, kerja malah ngomongan mangan wae. Cah ben ora jojan-jojo wae kowe. Sawak bokong kabeh iki. Ya standby lho penak to lela ngono lho. Nyanyi-nyanyi mangku purel kaya apa-apa ngono lho. Ya, alhamdulillah. Nembe jajah tadi kok nggih. Santai aja Mas, kita berada di atas panggung yang sama. Insya Allah dengan amplop yang berbeda ya. Ya mesti. Wis ta manut toh. Endi penyanyi nih? Penyanyi sapa? Penyanyi lanang wedok, lanang ora usah munggah panggung, ngopo? Nah, singkat cerita, bayi Musa ini kan akhirnya dipelihara di kerajaan Fir'aun. Sopo sweet-sweet iki? Oh, mbak iki penyanyi iki. Rondo iki. Sing lanang matane ngene. Ning omah ra ono. Lah ya bojomu merongos. Ning omah ra ono apik iki. Laki-laki itu Mas prinsipnya kalau belum menikah bukalah mata lebar-lebar. Tapi kalau sudah menikah tutuplah mata rapat-rapat. Setuju Bu? Setuju. Menikahi orang yang kamu cintai itu adalah pilihan. Tapi mencintai orang yang kamu nikahi adalah kewajiban. Rungokno. Ngolak kowe pengen bojomu ayu kaya mbake penyanyi diragati. Ora ragat njaluk bojo ayu. Masuk yi? Masuk pada. Siapa bilang cewek matre? Yang ada cowok kere tak kandani. Tak ewangi lah masalah kuwi wong wedok. Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Itulah saya selalu bilang, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Aku lah bojomu karo bojomu nyanyoh. Kowe mulih malam Jumat bojomu langsung nyoh ngono kok. Iki foto-foto ya tau dicetak. Rupanya kaya Agus saiki ane. Nduk sak lagu aku tak ngopi dhisik. Nyanyi ning kene iki ra nampang nah kerja. Iki bahasa sing paling kono apa? Biola. Pemusik sing paling pelit sak donya iki biola. Gesek dhewe rungokke dhewe. Mbak nyanyi, Mbak. Nyanyi. Mbak maju kene lho, engko tak sangoni. Ben matane codot-codot iki puas gitu. Nyanyi nduk nyanyi. Minta lagu apa, Gus? Lewong. Nemen lewong. Alah rungkat. Mila kowe iki lak wis ndek bojo ning omah diurusi. Lah kowe mangku purel rungkat tak kandhani. Kan aku kiyaine purel. Ayo Nduk nyanyi Nduk. Mau nyanyi lagu apa? Rungkat.
dulu aku langsung rungkat di lo. Engko tak sawer santai wae. Kowe lek kon milih Agus karo aku milih sapa? Gus Miftah aja deh. Gus Miftah aja. Agus masake mentok Gus. Ah, sawer. Kalah set. Akeh lah wong cewek kok. Padha kowe Agus, lanang nggih apa? Ah, kayak sawer. Wis mau Agus 200 iki masing-masing 250. Mbak Fitrah apa sebagai mas kawin? Iya, modar kowe. Bunda, sumpah guyon Bun, sumpah. Ora Bun. Ora. Wayuh. Saya tidak akan tergoda sama mereka. Karena saya yang menggoda. Wes kono dhisik men motone codot iki puas. Makasih ya, Nduk. Ya, muga-muga mulih langsung rabi ya. Karo Dudo anak 15. Nah. Agus patah hati Agus. Santai Gus, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Lara hatiku. Wis dengake muga-muga Pak Agus Purnomo mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Surga ya ora apa-apa 200. Nah, cerita Musa dengan Fir'aun ini membuktikan apa? Besarnya Musa, tumbuhnya darah dan dagingnya Musa. Sing ngopeni sinten, Pak? Fir'aun. Dalil ini membuktikan apa? Nggak ada masalah orang Islam itu menerima pemberian dari orang non-Islam. Begitu juga sebaliknya. Sehingga hari ini mohon maaf, isu-isu tentang radikalisme dan intoleransi atas nama agama itu jelas-jelas bertentangan dengan agama itu sendiri. Kalau mas-mas ya datang ke pondok saya di Jogja, lingkungan pesantren saya Pak, itu 60% Katolik Pak. Selatan rumah saya itu pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Bagaimana saya mendesain beragama itu asik walaupun kita berbeda. Kemarin Ramadan saya membuat orasi kebangsaan bersama 200 pendeta 50 romo dengan masing-masing gereja itu. Saya bilang, ya inilah Indonesia. Acaranya buka puasa bersama, pembicaranya saya, pesertanya pendeta dan romo. Jadi wong 250 sing poso mung cangkemku dhewe. Kita ngobrol tentang keberagaman ini. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Maka tidak mudah bagi kita untuk mengkafirkan orang lain. Lah awakmu mengharamkan kerja karo wong non Islam, ya rezekimu ki haram kabeh saiki. Problem. Padahal kowe metu kok kene urung mesti oleh gawean, wong golek gawean ki angel. Nggih napa mboten yu? Nah, maka undang-undang yang dibuat tadi itu adalah bagaimana kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran dengan sangat demokratisnya, famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah, kata Allah. Yang mau ingkar, ingkarlah. Dengan konsekuensi masing-masing. Begitu sudah punya pilihan, Allah berikan rambu-rambu dalam Al-Quran. Wala tasubbul ladina yada'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Jangan sekali-kali kamu menghina sesembahan di luar Allah, selain Allah, maka mereka akan menghina sesembahanmu melampaui batas. Undang-undangnya itu, Pak. Makanya Indonesia ini negara yang ditakdir oleh Allah dengan keberagaman yang luar biasa, tapi dengan persatuan yang sangat tinggi. Coba Anda lihat,
Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau lebih, 1.700 suku bangsa, 739 bahasa, ada 6 agama. Tapi mampu akur, Pak. Gak ada istilah konflik agama seperti Sudan, seperti Yaman, seperti Syria. Di Indonesia gak ada. Kenapa? Karena kita bangsa yang beradab dengan memahami falsafah Pancasila sebagai sebuah ideologi. Yang paling sensitif isu agama. Indonesia itu 6 kamar, cah. Ono kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang perlu kita lakukan apa? Gak, silahkan kembali ke kamarnya masing-masing. Gak usah masuk ke kamarnya orang lain. Islam kembali ke masjid, Kristen kembali ke gereja, Hindu kembali ke pura. Selesai, Pak. Yang jadi masalah itu apa? Kalau kita kembali ke kamarnya orang lain, apalagi ngompol di kamarnya orang lain. Ayo, kue mulai neng omahe tanggomu, diantemi bojone kue. Agus kok mulai neng omahe Fitroh, masalah. Fitroh yang ngono aja ngampirke bojone wong. Malah omahe dibuka karo nyanyi-nyanyi, "Ngger minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir, bojoku ra ning omah." Agus lewat, oke. Codot ditawani. Garangan. Orang ngajar Gus, Agus garangan jarene. Sapa sing ngomong kuwi mau? Anda benar. Sapa sing ngomong garangan monjol disawer sapa? Ya sing ngomong garangan rene tak sawer. Ayo. Ning iki mau konsekuensine tak rabekke karo Agus. Ora apa-apa Gus, ikhlas. Endi to wae? La iki yo ora diperkosa, memperkosa malah lah iku. Namine Bu sinten? Rumana. Rumana. Ono gajah minumnya susu. Bu Rumana, abape mambu. Sudah lama kerja di Jarum? Sudah. Bagian apa? Giling. Cangkemmu dene njojoh ngono ya. Ancen mang sing ngomong jojoh aku. Oh, sing ngomong njojoh cangkemmu. Wes aku lan di bojo ini cepet mati aku kira. Allah. Ya suwe-suwe lah ya entek duit kowe iki. Wis nya, tak takei duit gitu ku apa? Gitu. Malah gitu ku slot iki lho, tak ajar kowe ngeslot. Slot. Aku ciu ye kaya Mas Agus. Gitu ku apa? Ciu gitu. Oh, cangkeme Agus gawene ngombe ciu. Wah, rusak Agus iki. Berarti lagu ciu iki sangka Agus. Ngombe ciu sak botol. Kowe iki. Kok padha kowe iki lho. Ih. Aku diperkosa iki kok. Kok padha kowe iki lho. Gus, anak buahmu iki lho, Gus. Satu di Ponegoro, 2 Supratman. Hari mang sembarang. Mang hari sembarang saelingku ya yi. Wage Rudolf Supratman. 3 Siapa iki? Nasution. 4 sing saka Jepara kae sapa? Saka Jepara. Lali. Saka Jepara kuwi lho, pahlawan wedok kuwi lho. Bu Kartini, RA Ajeng Kartini. Iya. Lali goyi wis 20 tahun iki ra sekolah. Ora sekolah. Ya iso ning sekolah nguntal bangku sekolah kono. Kamu tahu enggak nama asli Raden Ajeng Kartini sapa? Lali ya. Alah ora ngerti lali.
Nama aslinya adalah Harum. Harum. Putri Indonesia. Harum namanya. Iki mesti ngentute ya fales iki ra penak. 5 sapa? Kurang siji. Kurang siji. Lah gratis iya. Halah. Iki ngenyang iki lho. Ya lah kere iki lho. Jawab kowe iki. Bojomu karo Gus Miftah ganteng sapa? Ganteng Gus Miftah. Wah. Kowe berarti lah kelon bayangke aku. 5 sapa? Mang gratis ya jawab kowe. 4 kurang 1 kok gratis. Ayo gratis. Sekarang ngombe ciu jake kita iki. Iki jangan-jangan mbokne Fitrah iki. Ya nyanyi. Kowe salah gua apa? Ya kan tak tambah 100. Engko nyanyi kan wis 100. Kowe nyanyi tambah 100 meneh. Ayo. Tuku ciu. Ya terserah. Ya, Ayo. tuku ciu, Mas. Tuku ciu Mas, tuku ciu. Ditutke sak isone cangkeme delok kowe. Ayo. Tuku ciu sak botol lho. Ayo Mas. Aku ra iso awite ya iki. Ya terserah. Saku. Reve ya ora apa-apa sak cangkem-cangkemmu terserah. Saku Mas. Iya, terserah. Tuku ciu sak botole. Wis minta turu kita botole. Terus Ora iso ya. Wis aku kita botole entok ye. Mas, kendangnya tok wae ben kita kendangnya tok ayo teh. Tuku ciu kuwi mau ayo. Tuku ciu sak botole. Gus Miftah turu kita botole. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu gajah dipangan roti. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Ana ruminan jalo tak antemi. Aku ora susah sih mbok antemi. Ya sekarang mikat ya. Boy. Tak tambahin meneh iki lho cerewet Oh wae. iya, boy. Dihitung piro dihitung. Siji. Halah ngitungnya salah tak ajar kowe. Piro? Genep 5 ya kurang loro. Kuwi piro kuwi? Lagi papat. Wis kono daripada diperkosa aku seneng. 500. Matur suwun, Gus. Ya, semoga-moga kono. Aku wingi ana jamaahmu takai duit 500.000 mulih wonge setruk. Aku nembe iki ketemu wong kentir aku sumpah. Malam ini aku ternodai. Gudung coklat jenenge Rumana. Kuwi lak sesuk meteng meneh lang lahir ke watuk metu crot ngono delok ketok. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka undang-undang toleransinya itu jelas gitu. Maka saya pikir dan saya harapkan begini ya, teman-teman kita di sini yang mungkin berbeda agama, entah sesama karyawan atau dengan majikan kita. Kita nggak perlu risau. Semuanya sudah diatur oleh agama. Contoh paling gampang ya, Abu Lahab sapa le? Pamane Kanjeng Nabi.
Kira-kira sing jenenge paman karo ponakan kuwi tau menehi hadiah apa ora? Ya mesti menehi. Ini menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya hubungan kita bahkan dengan orang non-Islam sekalipun itu sudah diajarkan oleh Nabi sedemikian rupa. Allah takdirkan Abu Lahab sebagai pamannya Nabi Muhammad dan dia non-Islam. Sing jenenge paman Pak karo ponakan, prasangka saya, gak mungkin Pak gak pernah ngasih apapun. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya. Maka disebutkan setiap hari Senin, Abu Lahab siksa kuburnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fakta-fakta inilah yang kemudian saya harapkan, walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi tetaplah kita rukun, karena syarat mendapatkan rahmat Allah itu adalah dengan kerukunan. Maka disebutkan dalam satu hadis, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Maka Gus, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka hari ini yang datang ke sini minta doa, saya doakan. Yang minta maaf, saya maafkan. Dan yang minta THR, saya minta maaf. Sudah jam 9:30, sudah 1 jam setengah saya membersamai Bapak Ibu. Ngaji wes, nyanyi wes, dirampok duitnya karo rumanah wes. Agus yo wes. Monggo kita berdoa mudah-mudahan tempat Anda bekerja berkahi. Amin. Salah satu ciri keberkahan itu adalah dengan banyaknya manfaat yang diberikan. Saya pernah mendapatkan beasiswa dulu dari Jarum Foundation ketika saya kuliah. Saya ucapkan terima kasih untuk Jarum. Dan saya akan berterima kasih lagi kalau safari Ramadan saya tahun 2012 diulangi lagi, Pak. Tolong sampaikan ke pimpinan ya, Pak ya. Masa wong apike kaya ngene loh. Ndi pimpinane? Halo, Bro. Bilang ya, Pak ya. Bapak ganteng loh. Kalau Anda punya suami berkumis kayak bapaknya, tolong pertahankan. Fik dia lele bukan buaya ya. Akhirnya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam mari berdoa bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna biziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.